Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala bi syukur sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang ke-13 dari bulan Februari tepatnya dengan 13 Rabiul Akhir 1430 Hijriah. Kita masih berikan Allah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Baitul Salam ini dalam rangka melakukan salah satu wajib kita. Insyaallah kita akan menyebutkan sedikit dengan kajian hadis yang berkaitan tentang fenomena hadis. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada dua kita, Rasul kita, mantan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa merampak filosofinya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu telah dibahas bahwa Allah akan mengumpulkan manusia di satu tempat yang mereka akan direkatkan matahari kepadanya sehingga ketika itu cuaca sangat panas dan Allah mengecualikan dan memberikan naungannya, yaitu naungan Arsy sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kepada 7 golongan orang yang telah kita jelaskan pada kesempatan ini. Dan ada satu golongan orang lagi yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf radhiyallahu anhu dalam kitab Abu Yusuf radhiyallahu anhu, hadis ini dalam kitab Al-Fawaid. Qala Rasulullah SAW, man anzara mu'asiran aw wada'a anhu fadhallahu Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang menangguhkan orang yang menghutang, muhasabah menghutang, atau menghapuskan hutangnya, maka Allah akan menaunginya dengan naungannya, yaitu naungan Arsy, sama singgasananya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi salah satu yang dapat menyebabkan kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menangguhkan. Kalau ada orang susah, dia tidak mampu menghutang kepada kita, kita tangguhkan sampai dia mampu. Jangan kita mempersulit, mempercepat, ya. Bahkan mungkin sampai mengancam, naudzubillah, maka golongan tersebut tidak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu. Atau menghapuskan, ya sudah, hutangmu saya anggap lunas, hutangmu saya anggap sudah lunas, maka hal tersebut ya salah satu hal yang dapat membuat kita mendapatkan Allah Subhanahu. Dan telah dijelaskan bahwa ketika manusia semua berkumpul di tempat ini, ya, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan 50,000 sana, 50,000 tahun manusia akan berdiri dalam keadaan seperti ini, dan akhirnya mereka akan meminta syafaat kepada para nabi yang telah dijelaskan dalam kesempatan yang lalu. Mereka minta kepada Adam alaihissalam. Adam alaihissalam mengatakan, aku telah melakukan dosa sehingga Tuhanku marah yang tidak pernah marah sebelumnya, yaitu memakan buah yang dilarang. Maka pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menjawab dengan perkataan yang sama. Aku telah mendoakan kepada umatku, mendoakan apa kehancuran. Maka pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga mengatakan, tidak bisa, aku telah melakukan kebohongan dalam arti yang boleh, 3 kebohongan. Maka pergilah kepada Nabi Musa alaihissalam.
mereka pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga tidak mampu dan mengatakan pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang pernah dilakukannya atau kesalahan, maka mengatakan pergilah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pergi kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka meminta untuk diberikan syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW meminta syafaat kepada Allah dan sujud, sujud kepada Allah. Ketika sujud, Allah memerintahkan kepadanya untuk mengangkat kepalanya. Mintalah engkau akan diberikan, mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Sehingga Allah meringankan diamnya manusia di tempat ini ribuan tahun puluhan. Itulah syafaat yang pertama. Jadi syafaat ketika pada mahsyar. Jadi syafaat ada beberapa, tidak satu. Kedua, syafaat pada sebagian orang dari umatnya yang tidak seluruhnya masuk surga tanpa hisab. Nanti kita akan jelaskan, kita akan tekankan dalam poin kedua. Ketiga, syafaat bagi orang yang timbangannya sama antara baik dengan buruk, sama gitu. Jadi kalau ditimbang nggak ada yang lebih berat, sama. Maka ini syafaat yang nomor 3. Mereka akan diberikan syafaat dan akan masuk surga. Yang keempat adalah bagi orang-orang yang telah ditetapkan masuk neraka, akan dilemparkan ke dalam neraka, maka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW mereka tidak jadi dimasukkan. Nanti itu pembahasannya bukan pada kesempatan kali. Kemudian yang kelima adalah syafaat pada derajat yang masuk surga, tergantung amalan mereka. Jadi karena surga itu punya kelas, maka dari salah satu syafaat Nabi Muhammad SAW adalah meninggikan derajat satu kaum dari kaum lain. Kalau kita di hotel saja ada kelasnya, ada bintang 5, bintang 3 dan seterusnya. Rumah sakit pun ada kelasnya, kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kalau ada. Maka surga juga ada tingkatan. Itu sesuai dengan amalan kita masing-masing. Nah, ini ada salah satu syaratnya adalah derajat. Jadi nanti Allah akan berikan syafaat untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi atas kaum lain, atas umat atau bagian dari umat yang lain, bagi kelompok lain. Itu yang kelima. Yang keenam, syafaat untuk semua orang yang beriman, untuk semua orang yang beriman agar masuk surga. Karena nanti ada yang masuk neraka terlebih dahulu. Kita sekarang masih al-hasyr, masih di hari dikumpulkan. Yang ketujuh adalah syafaat untuk orang-orang yang melakukan dosa besar, yang masuk neraka, maka mereka dikeluarkan dari neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah dalam Sunan Abu Dawud Tirmidzi dengan sanad yang sahih, syafaati ahli al-kaba'iri min ummati. Jadi syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Ini menunjukkan bahwa mazhab ahli al-haq, mazhab yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa setiap orang yang beriman mereka akan masuk surga, baik itu langsung ataupun masuk dulu ke neraka, Nah, itu berproses. Yang masuk neraka akan digodok dulu, kemudian nanti akan diberikan syafaat sehingga mereka dikeluarkan dari
neraka, baik yang melakukan dosa kecil ataupun yang melakukan dosa besar atau al-kabair. Itu syafaat. Ya. Karena Rasulullah bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk surga. Itu syarat mati dalam keadaan tauhid. Ya. Jadi kalau matinya lagi melakukan dosa besar atau syirik, ya, menyembah patung atau minta-minta sajian atau minta-minta, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dia akan terhalang, ya, dia akan tidak dapat syafaatnya. Kenapa? Karena iman tidak ada, tauhidnya telah hilang. Sering datang pertanyaan kepada saya, bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 38 dan surat lainnya, dalam surat An-Nisa juga dalam ayat yang lain, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Dalam ayat lain, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Oh, berarti kalau syirik nggak bisa diampuni? Iya, tapi itu harus dikaitkan, dikasih poin, ya, dikasih keterangan. Karena dalam hadis dijelaskan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an." Ya. Barang siapa yang mati tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Artinya, kalau orang melakukan syirik tapi ia sempat bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Ini harus jelaskan. Ini tidak semua, ya. Berarti kalau syirik dia sudah taubat kembali kepada Allah, Allah tidak akan ampuni. Selama ia masih hidup dan dosa sebesar apapun, kalau ia taubat sebelum wafatnya, Allah. Tapi kalau ia mati dalam keadaan syirik, ia belum bertaubat, Allah tidak akan ampuni. Itu maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, kalau orang dulunya masih kepercayaan, ya, animisme dan lain-lain, kemudian dia taubat, dia bertauhid, kemudian dia mengatakan, "Loh, saya tidak bisa diampuni." Oh, Allah ampuni. Kenapa? Karena akan bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang terakhir adalah syafaat untuk pamannya secara khusus, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib, hadisnya Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Huwa fi dahdahin minan nar, yadli minhu dimaghuhu." Jadi Abu Thalib, karena beliau, ya, karena Abu Thalib menemani Rasulullah selama 40 tahun, kira-kira. Jadi semenjak kakeknya Abdul Muttalib meninggal, itu diasuh oleh Abu Thalib puluhan tahun, sekitar 40 tahun sampai besar. Ya, puluhan tahun sampai besar. Ya, sampai diutus menjadi Nabi dan Rasul. Abu Thalib, ya, tetap dalam agamanya. Ya, itu agama syirik. Nah, karena sayangnya Rasulullah SAW kepada pamannya, dan Abu Thalib adalah ayat yang diturunkan padanya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Engkau tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk bagi orang yang dikehendakinya. Ya, jadi Abu Thalib sampai wafatnya belum memeluk Islam. Maka dia dalam hadis muttafaqun alaih mendapatkan syafaat. Mungkin Anda mengatakan, kok mendapatkan syafaat? Bukankah orang yang tidak beriman tidak mendapatkan syafaat? Jawabannya adalah syafaat meringankan siksaannya saja, bukan mengeluarkannya dari neraka. Bagaimana siksaan yang ringan? Ya, di antara, jadi Abu Thalib memandangnya berat, padahal itu paling ringan, yaitu fi dahdahin minan nar, ya.
ia akan ditaruh di atas, bukan di asfal, ya. Dia hanya memakai sendal dari api, dan sendal dari api itu membuat ubun-ubunnya terbakar. Ya, tidak asfal, tidak masuk ke kerak ke dalam, tetapi hanya bawahnya saja, kena kakinya. Ya. Tapi dengan kena kakinya langsung ubun-ubunnya matang, ya, terbakar. Itu siksaan yang paling rendah. Ya. Jadi Abu Thalib mendapatkan syafaat, tidak dimasukkan ke dalam atau ke kerak di api neraka, tapi diringankan, tapi tetap Abu Thalib tidak keluar dari neraka. Jadi itulah jenis-jenis syafaat. Jadi syafaat tidak satu, ada beberapa jenis dari syafaat yang telah dijelaskan. Kemudian maka pada ketika manusia dikumpulkan dan mereka bersiap-siap untuk dihisab, ya, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang disebut dengan al-ard. Al-ard itu artinya presentasi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ada presentasi, ada nanti dikasih buku. Baik, sebelum manusia dihisab, ada golongan orang yang tidak dihisab. Ini paling enak. Jadi daripada mahsyar, ya, langsung menuju sirat, mereka melewati sirat seperti al-barq, seperti kilat. Tidak dihisab, tidak presentasi, dan tidak ditimbang. Siapakah mereka? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bila hisab. Akan masuk dari umatku, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab, tanpa dihitung. Dalam riwayat lain, tudhi'u wujuhum idha'atan lailatal qamari lailatal badri. Wajah mereka terang seperti terangnya bulan purnama. Cahaya. Berapa jumlahnya? 70.000 orang. 70,000 yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala 'adzab. Tanpa dihisab, tanpa masuk dulu ke neraka. Sekarang ada berapa orang yang muslim kalau dihitung dari zaman Nabi Muhammad SAW? Banyak, 70.000 sedikit. Ya. Apakah kita termasuk daripada yang 70.000 itu? Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah yang sering kita baca. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال مسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. Sampai was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi as-sabiqun as-sabiqun itu adalah mereka orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan mereka sedikit. Banyakan dari pertama yang sahabat, kemudian sedikit dari yang terakhir. Pada zaman Rasulullah pun, ketika Rasulullah menjelaskan hadis ini, Uqasyah bin Muhsan datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan saya semoga saya menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa.
Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum, engkau termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Datang orang lain, ya Rasulullah, doakan saya seperti engkau mendoakan kepada Ukasyah. Kata Rasulullah, sabaqaka bika Ukasyah, engkau didahului oleh Ukasyah radhiyallahu anhu. Maka tadi disampaikan syafaat 70.000, ya kan? Nggak nambah lagi nih, 70.000 sedikit. Tadi ada syafaat akan masuk tanpa hisab dalam hadis yang diriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Dalam Mustadrak dari Abu Hurairah dengan hadis sahih dengan syawahidnya, ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW meminta ditambah 70.000, tadi sudah paten. Sekarang minta lagi, agar diberikan, ditambahkan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Maka Rasulullah mengatakan, fazadani ma kulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan pada setiap 1.000 70.000. Dikaliin aja Pak. Jadi 70.000. Kemudian Rasulullah minta ditambahkan, 70.000 sudah paten, ya. Sekarang yang ketika di padang mahsyar ini ingin ditambah, ini mendapatkan syafaat. Maka Allah menambahkan pada setiap 1.000 dari 70.000 itu 70.000. Jadi berapa? Ya. 150, ya, jadi banyak. Baik. Sekarang kita ingin tahu, karena kita tahu nanti siapa yang akan mendapatkan pada mahsyar, nanti akan dikumpulkan, ya. Sekarang kita ingin tahu siapakah yang mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Rasulullah mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadis dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ya. Orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang la yastarqun, tidak minta ruqyah. Tidak minta diruqyah. Ya. Tidak minta diruqyah. Kemudian tidak yatatayyarun, ya, tatayyur. Tatayyur itu artinya minta diramal, ya, toir, karena dulu orang pakai burung gitu, ya, ramalan. Wala yaktawu, dan tidak minta dipanaskan dengan besi. Jadi dulu orang Arab kalau sakit begitu, ya, bisa jalan terakhirnya itu dikasih besi panas. Dan mungkin agak, itu wala yaktawu. Dan mungkin sekarang kita agak aneh, karena tidak ada orang yang sakit, ya, dikasih besi panas biar sembuh penyakit. Ruqyah. Jadi hingga ada seorang ulama yang ia tidak mau diruqyah. Bahkan ketika sakit pun ia tidak mau. Kenapa? Karena ia tidak mau, karena ia ingin, ya, masuk dari golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita ruqyah, itu tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Kalau diruqyah bagaimana? Ya, diruqyah boleh. Tapi kalau minta ruqyah, ya, maka tidak akan masuk dalam golongan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tawakal. Tawakal, ya, tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tawakal itu cukup dengan berserah diri kepada Allah tanpa adanya usaha? Itu tidak benar, ya. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk berusaha. Ya, i'til ibilaka wa tawakkal 'ala Allah. Ikat untanya, tawakal pada Allah, ya. Jadi kalau naruh mobil sembarangan, kalau saya tawakal, ya, itu akan diambil orang, akan dicolong orang, begitu, ya.
Tapi kita tawakal, kita taruh di tempat yang aman, tawakal kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan hal itu. Jadi usaha. Ketika perang Badar, apakah langsung ya Allah kirimkan langsung malaikatmu, ya? Kita nggak mau capek begitu. Rasulullah melatih perang, ya, menyiapkan bagaimana strategi melawan kaum musyrikin. Baru Allah Subhanahu wa taala setelah itu menurunkan pasukan malaikat. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 golongan orang ini yang mereka akan masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah menjadikan kita semua dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Menutup kajian ini, seorang ulama yang bernama Hatim Al-Assam ketika ditanya bagaimana yang terkenal dengan zuhud, bagaimana engkau bisa mencapai tawakal, maka ia memberikan 4 tips. Yang pertama, beliau mengatakan supaya orang tawakal, katanya beliau rahimahullah taala, pertama, aku tahu bahwa rizkiku tidak akan diambil orang lain, maka aku tawakal, maka hatiku tenang, ya. Jadi masalah rizki ya itu sudah ditanggung Allah. Kita nggak usah gontok-gontokan, wah ini kamu ngambil lahan saya, ya. Alim tuan rizki la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi, ya. Rizki sudah diatur, ya. Kita kalau ada orang yang lebih dari kita, ya udah itu rizkinya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, alimtu anna amali la yutqinuhu ghairi, ya, fashtaghaltu bihi. Aku tahu bahwa amalanku tidak akan ada yang mampu untuk melakukannya dengan baik kecuali aku, maka aku sibuk dengannya. Ya. Emang bisa sholat digantiin? Kamu gantiin saya lagi nggak enak badan, nggak bisa. Ya. Yang sholat kita, ya, yang beramal kita, yang kita tahu kadar kita. Maka kata Hatim Al-Assam, aku tahu bahwa amalanku tidak akan bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan aku sendiri, maka aku bersungguh-sungguh dalam mengamalkan. Ya. Yang ketiga, alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu an yattali' alayya wa ana ala maksiyah. Aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasiku, melihatku, maka aku malu Allah melihatku dalam keadaan maksiat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah aku tahu bahwa mati itu bisa datang secara tiba-tiba. Ya, kita tahu, setelah ini nggak tahu kapan, ya. Maka aku mempersiapkannya dengan sebaik-baik. Impak, ya. Rezeki yang sudah tanggung amalan, tidak ada yang bisa melakukan kecuali diri kita sendiri, ya. Kemudian kematian, ya, juga kita siapkan karena bisa jadi mati itu datang tiba-tiba. Dan yang ketiga, Allah selalu mengawasi kita, maka hendaklah kita malu atas apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita segala keberkahan dan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Wassallallahu ala Muhammadin